Welcome back to my channel Hasrullah Rusdi. Oke guys, di video kali ini, di vlog saya kali ini, saya akan membahas tutorial cara merangkai kabel untuk lampu LED di mobil. Nah, mobil saya Daihatsu Sirion ya guys. Nah, saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara merakit kabelnya, terus menginstalasinya di mobil. Tapi di video kali ini hanya untuk merangkai kabelnya saja ya guys. Nanti di part kedua saya akan memberikan tutorial bagaimana pemasangannya di mobil. Oke guys, lihat terus video saya, tonton sampai habis. Mantap. Oke guys, untuk pemasangan tutorial pemasangan lampu LED di Daihatsu Sirion saya, ini saya menggunakan beberapa lampu LED. Nah, ini rencananya saya akan aplikasikan penggunaannya untuk safety driving, di mana saat kondisi hujan deras ataupun hujan, kadang kan penglihatan kita terbatas karena hujan itu. Jadi saya ingin mengaplikasikan ini seperti di mobil safety car. Jadi kita gunakan switch khusus ini. Ini ada 2 buah switch ini, saya akan pasangkan nanti. Ini berfungsi untuk pada saat hujan, jadi kita bisa kontrol nanti saat hujan baru kita fungsikan. Jadi saya menggunakan modul strobo. Ini dia modul strobo untuk menjadikan fungsi dari lampu ini nanti seperti strobo, jadi dia berkedip-kedip. Jadi kadang kan pada saat kondisi hujan, pengendara mobil biasanya mengaktifkan lampu hazardnya. Nah, itu kan hanya untuk kondisi emergensi seperti mobil mogok di jalan atau apapun itu berhenti dalam keadaan emergensi, itu baru difungsikan. Nah, ini saya mau buat khusus, jadi kita tidak perlu menggunakan lampu hazard itu. Jadi ini dia bahan yang digunakan. Ini ada 2 buah lampu LED. Ini untuk rencananya untuk saya pasang di depan, ini sebagai lampu senjanya, dan ini sebagai lampu yang kedip-kedipnya. Jadi ada 2 mode, ini lampu senja. Nah, pada saat diaktifkan switchnya, ini yang akan menyala lampu senja. Terus ketika switch kedua aktif, nah baru ini langsung mode kedip-kedip strobonya langsung berfungsi. Sama dengan yang di belakang guys. Nah, ini juga seperti itu. Ini ada 3 kabel. Jadi satu untuk lampu senja. Jadi kalau misalnya belum dibutuhkan untuk berkedip-kedipnya, cukup lampu senjanya saja dulu. Nanti kalau hujannya mungkin semakin deras, jadi baru kita aktifkan mode ini, mode lampu kedip-kedipnya. Jadi begitu guys. Nah, ini saya punya 2 buah untuk depan. Ini harganya sih sekitar 230 ribuan semua guys. Ya, dengan ongkir ke sini ke tempat saya sekitar 250 ribuan. Nah, ini dengan ini lampu F1 belakang. Nah, ini sudah saya sudah kasih perekat di belakangnya supaya air tidak masuk ke dalam, karena di sini cuma karet, biar aman guys. Oke. Dan kita butuh, ini ada soket, ini kita butuh sekitar kurang lebih 7 set. Nah, ini saya gunakan ini supaya instalasi kabelnya lebih rapih, lebih safe. Jadi saya tidak pakai sistem sambung langsung dengan cara diisolasi. Saya ingin betul-betul di kendaraan saya itu terpasang dengan baik, karena ini masalah safety. Nah, kita harus betul-betul safety dalam merakit kabelnya biar aman. Jadi kabel ini saya rakit sendiri. Nah, ini modul strobonya. Ini modul strobonya ini langsung negatif positif ini. Terus ini
ada 4 kabel. Nah, kabel yang merah ini untuk mode strobonya, kedip-kedipnya. Nah, ini yang coklat ini untuk lampu senja, tapi dia agak redup guys. Kalau ini yang kuning, ini yang terang, lampu senja yang terang redup. Nah, ini saya jadikan satu saja karena cuma lampunya cuma 2. Jadi 2 mode saja. Jadi lampu senja terang sama lampu kedip-kedip. Jadi makanya saya gunakan switch nanti di sini. Di sini nanti saya switch 1. Jadi nanti pada saat dibutuhkan baru kita nyalakan yang kedip-kedipnya. Nah, ini kalau ini yang ini yang untuk lampu senjanya yang terang, ini dikontrol oleh switch sendiri juga. Jadi ada 2 switch nanti. Nah, ini saya gunakan juga satu buah relay. Ini ada fuse-nya. Nanti rangkaiannya nanti akan saya berikan rangkaiannya, skematiknya, biar teman-teman kalau mau rakit juga seperti ini modelnya ini, ya teman-teman tinggal ikuti skematik yang saya buat itu. Simple saja. Jadi dari powernya masuk ke sini ke 30, terminal 30. Kemudian ini ground, yang hitam ini ground, nanti langsung sambung ke body. Nah, ini yang kuning ini sinyal. Jadi ini yang sinyal ini saya sambung langsung ke sini. Jadi sinyalnya langsung dari baterai ke fuse, terus masuk ke switch, nanti aktif, terus masuk ke sinyal sini. Masuk ke sinyal untuk aktifkan power yang standby di sini untuk disalurkan ke mode strobo, kemudian ke lampu. Nah, itu dia guys. Nah, ini selanjutnya kabel ini kurang lebih 1 meter 80 cm panjangnya. Ini untuk kabel ke depan ya guys. Jadi nanti saya perlihatkan proses pemasangannya di mobil kemana dan kemana. Nah, ini yang langsung ke baterai, ini yang langsung ke 2 ini langsung ke lampu. Nah, ini tadi 1 mode strobo, 1 lampu senja. Nah, untuk groundnya nanti langsung ke body. Nah, begitu guys, simple saja. Nah, untuk ini kita butuh 3. Jadi untuk groundnya nanti sama ke baterai, positif baterai di aki kita butuh 3. Nah, ini tool yang digunakan cukup obeng. Ada tool untuk mencungkil, cutter, sama ini tool ini guys. Buat ini namanya crimping tool. Jadi untuk memasang ini soket di sini. Nah, ada isolasi kalau dibutuhkan, dan ini ada 3. Dan ini ada tiret. Nah, itu aja sih guys. Tool dan bahan yang digunakan. Oke. Untuk lebih lanjutnya ikuti video saya selanjutnya untuk instalasi di mobil langsung. Oke. Nah, oke, sedikit tips penggunaan crimping tool ini. Nah, kalau teman-teman ingin merakit kabelnya, ingin menggunakan soket atau konektor seperti ini agar lebih rapi sambungannya, mau pakai konektor yang model bagaimanapun, tetap sama caranya. Terserah, banyak di marketplace dijual. Nah, seperti ini pinnya. Ini cukup kita kupas kabelnya di ujungnya sepanjang ini. Ini ada stepnya. Nah, sepanjang ini terus kita masukkan ke sini. Nah, di toolnya ini ada beberapa pilihan guys. Ini ada ukuran 15, 25, 1,5, 2,5, kemudian 6. Nah, ini ada ujungnya. Nah, di situ pas di situ kita jepit. Setelah
Setelah dikasih masuk kabelnya yang sudah dikupas, kita jepit seperti ini guys. Nah, seperti ini contohnya. Kita jepit, nah sampai hasilnya seperti ini. Nah, ini kuat guys, aman. Nah, gitu. Itu aja tips dari saya untuk pemasangan jika teman-teman tidak mau pakai sambungan langsung, misalnya isolasi, disambung cuma dililit terus diisolasi, ingin lebih rapi pakai menggunakan soket apapun, banyak tipenya di marketplace, silahkan dicari saja. Dan ini tool yang digunakan, dan ini juga banyak di marketplace kok. Oke guys, berikut adalah skematik atau rangkaian lampu yang saya buat kemarin. Nah, sebelum saya jelaskan cara kerja dari rangkaian skematik ini ada beberapa komponen ya guys. Yang pertama adalah baterai, kemudian fuse, kemudian yang ketiga ada switch 1, switch 2, yang keempat ada relay, yang kelima ada modul strobo, yang ke-6 adalah lampu itu sendiri. Nah, yang harus kita siapkan adalah kelima komponen ini ya guys: fuse, switch, relay, modul strobo, dan lampu. Nah, cara kerjanya dari baterai ya guys, ini ada positif, ada negatif. Nah, ini negatif langsung ke ground body saja. Terus positifnya ini kita hubungkan ke fuse. Terus dari fuse ada yang masuk ke terminal 30 di relay, dan ada yang masuk ke switch. Nah, di sini ada switch 1, ada switch 2 ya guys. Kita bahas di switch 1 dulu. Di switch 1 ini ketika kita on kan, maka power dari fuse tadi ini terhubung ke terminal di sini, di switch ini, terus menuju ke terminal 86 di relay. Nah, di switch sendiri ini guys ada 4 kabel. 2 kabel ini, nah untuk yang 2 kabel ini untuk switch ini sendiri. Nah, untuk 2 kabelnya ini untuk lampu di switchnya. Jadi ketika kita aktifkan switch ini, maka lampunya akan menyala. Jadi rangkaiannya yang 2 kabel ini, satu ke ground dan satu dihubungkan ke terminal yang menuju ke 86. Jadi ketika kita aktifkan, power dari fuse masuk ke switch terus menuju ke 86. Nah, ini otomatis akan aktif, lampunya akan menyala. Nah, ketika power masuk di 86 dan power standby di terminal 30 ya guys. Nah, di sini ada kumparan, di relay ini ada kumparan. Nah, ini terhubung ke ground. Nah, ketika power masuk ke 86, masuk ke kumparan dan mendapatkan ground, di sini akan menjadi medan magnet dan menarik plat yang ada di terminal yang ada di relay, menghubungkan terminal 30 dengan terminal 87 ya guys. Sehingga power yang dari baterai tadi melewati fuse terhubung ke 30 dengan 87, sehingga powernya masuk ke modul strobo. Di modul strobo ini ya guys, ini ada 4 terminal. Yang pertama adalah ground, yang kedua adalah terminal untuk lampu kedip, yang ketiga adalah untuk terminal lampu redup, dan yang keempat adalah terminal lampu terang. Nah, untuk yang lampu redup dan terang ini saya gabungkan saja ya guys, jadi satu. Gabungkan jadi satu. Jadi saat switch yang switch 1 ini kita on kan, maka dia akan langsung menyala lampu senja ya guys, yang terang. Jadi setelah ini diaktifkan, ini tadi ada power masuk ke sini langsung menuju ke lampu, dan di sini ada ground. Nah, sudah lampunya langsung menyala. Nah, saat switch kedua kita aktifkan, sama switch kedua juga ada 4 terminal. Nah, ini ada lampunya juga. Nah, saat kita aktifkan yang tadi di sini, yang power di sini masuk ke sini terhubung, kemudian menuju ke mode kedip. Nah, di sini karena saatnya satu keluarannya dari 3 mode tadi ini, maka yang tadinya lampu senja akan berubah jadi kedip-kedip. Nah, begitu guys, garis besar dari proses kerja dari rangkaian yang saya buat ini. Nah, semoga
rangkaian ini atau skematik ini bisa membantu ya guys, jika teman-teman nantinya akan membuat rangkaian lampu di mobilnya, mobil apapun itu. Nah, ini sekilas gambaran dari rangkaiannya. Nah, semoga bermanfaat ya guys, tutorial yang saya buat ini. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk melihat notifikasi video saya selanjutnya. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, salam otomotif. See you next video guys. Bye bye.